Nih ya, mau sedikit curhat ya. Nih, masak air. Ini saya ingat waktu saya masih kecil, nggak tahu ini kategori unik atau aneh, saya kurang paham ya. Tergantung kalian yang mengasumsikan ya. Waktu kecil itu saya tuh belajar naik sepeda ya. Kalau naik sepeda, ini misal pohon mangga ya. Saya itu bisa muteri pohon mangga terus. Itu nggak jatuh-jatuh. Muter terus ya. Boncengkan adik saya itu muter terus lancar. Tapi kalau saya di jalan lurus-lurus ini seperti apa? Jalan-jalan biasa pasti terjatuh. Sendiri maupun memboncengkan adik saya, itu saya terjatuh. Ya. Nah, kalau menurut saya kok ya, mungkin ini hanya pemikiran saya ya. Saya harus membantu atau mengelilingi atau menjaga satu orang ya, yaitu mungkin presiden saya saat ini ya. Dulu saya ya melihat Pak SBY senyumnya itu ya menyenangkan. Kebetulan dulu tuh saya suka dengan warna biru ya, indah. Tapi sejak kepemimpinan Pak SBY ya, cobaan pelajaran hidup atau ya hampir semua sudah aku lakukan dan sudah aku rasakan. Dari dunia perdukunan yang mandi 7 sumur sudah saya lakukan. Bener nih, serius ya. Dari belajar itu menerawang iya, saya dulu pernah melakukan seperti itu. Terus pergi-pergi ke dukun ngantar kanjeng mami saya ya, supaya bisa mempertahankan suaminya kembali. Itu saya melihat ya nggak ada hasil. Saya melihat dengan mata saya sendiri ya, keadaan keluarga saya juga ya, ilmu-ilmu alam yang diberikan kepada saya juga. Dan Mau apa? Ayo kakak tenan kurang panas kuwi njikuk kuwi kae. Ning ngembek kae lho, ning klambi sumur. Nah. Biasa selalu intermezzo karena di sekeliling saya itu orang banyak ya, maupun tetangga saya, anak momongan saya, anak saya sendiri ya. Tetangga saya yang lewat tuh kadang menyapa ya, saya harus sapa balik meski keadaan dalam konten ya. Oke, kembali ya. Dan ya dulu suka sama Pak SBY dengan warna birunya. Tapi waktu Pak SBY ya, kepemimpinan Pak SBY kan ya cukup amburadul, sempat saya juga dirawat di rumah sakit jiwa ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa survive, bisa memulihkan ingatanku, dan alhamdulillah bisa membeli HP. Ya dulu saya kerja di pabrik ya, itu sebisa mungkin saya mengumpulkan uang atau mengumpulkan aset, contohnya misal emas-emasan atau motor, saya itu belum mampu ya, meski saya dulu kerja di pabrik ya. Dan alhamdulillah di era sekarang, di era Pak Jokowi ya, meski kerjaan saya cuman momong ya, 5 anak, jumlah total kalau nggak salah 1.800.000 itu masih di bawah UMR ya. Alhamdulillah ya, meski punya motor, sekarang lagi mogok belum bisa benerin lagi, juga bisa menuntaskan anak saya sekolah SMK ya, bisa memberi saku pun setiap hari ya. Alhamdulillah bisa membuat kembali kepercayaan kanjeng mami, inilah anakmu yang dulu pernah mengecewakanmu ya,
beri kesempatan saya untuk membawa ibuku, maksudnya ibuku ini membawa kamu, maksudnya membawa beliau untuk bisa ke arah yang lebih kita bangkit bersama-sama ya. Dan saya meminta kepada ibu saya jangan untuk berpikir macam-macam kepada saya. Tujuan saya hanya ingin bangkit dari keterpurukan. Ya, saya juga menyadari beliau ini pernah jadi orang kaya ya, dengan dulu nyonya besar, sekarang ya sempat juga melakukan jadi ART. Saya sendiri pun juga pernah menjadi ART ya. Saya berusaha untuk meyakinkan ibu saya ya, meski dulu saya pernah mengecewakan ya, banyak hal mengecewakan beliau. Saya butuh ya hampir 20 tahun untuk mengembalikan kepercayaan ibu saya kepada saya. Itu enggak gampang. Setiap hari pun saya bentrok, setiap hari pun saya ribut kecil maupun ribut besar. Sempat juga sampai ibu saya pingsan gara-gara omongan saya itu maksudnya begini, tapi daya tangkap pikiran ibu saya itu lain ya. Jadinya sempat juga ibuku ini sesak napas. Saya merasa bersalah. Saya pernah meninggalkan rumah hanya sesaat. Saya nggak mungkin meninggalkan rumah dalam keadaan keluarga masih membutuhkan saya ya, karena tumpuan keluarga saya ini ada pada saya ya. Nggak maksudnya nggak cuma materi pun, anak adik saya, ibu saya itu semua bekerja ya. Meski ibu saya cuma ngomong satu anak, ibaratnya gaji ya berapalah, yang penting beliau bisa istirahat. Saya juga bantu juga ngomongan ibuku ini ya. Di saat saya main medsos, buka medsos, kok ada presiden yang dihina sebegitunya ya. Peristiwa-peristiwa dulu hinaan seperti apa. Kalau menurut saya kok ini mungkin keanehan atau keunikan itu, bahwa saya itu untuk mengelilingi satu orang ini mungkin ya. Jadi sedih sebetulnya. Makanya saya tuh gimana ya, mungkin ini titik awal saya untuk bisa berjuang atau membukakan pikiran atau hati kalian yang belum suka dengan Pak Ganjar ya, supaya untuk introspeksi diri ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak gampang ya. Meski anggapan kalian itu kebijakan Pak Jokowi kurang bagus, Pak Jokowi pun sudah memperhitungkan ya pro dan kontranya, dan konsekuensi yang harus diterima. Pak Jokowi pun sudah memikirkan itu, tidak hanya jeblos ya, nggak hanya jebar ya. Kalau ada yang bilang wah seperti dukun tahu semua, karena saya mungkin saat ini ada seperti pada Pak Jokowi, meski yang saya pimpin itu ya nggak banyak ya. Satu rumah mungkin tetangga sekitar yang dengan problema selalu curhat sama saya ya. Kalau saya bisa kasih masukan ya saya kasih masukan, kasih solusi. Tinggal orang-orang tersebut mau nggak menjalankan solusi yang saya beri ya. Banyak tetangga saya yang curhat tentang saya ya. Ya, kalian yang belum tahu betapa beratnya ya Pak Jokowi dalam membereskan negara yang dulu itu amburadul ya, sekarang mau ditata perlahan-lahan ya. Sekali waktu 10 tahun itu sebetulnya belum cukup ya. Kalau kalian hanya menuntut harus ini, harus itu ya, itu nggak segampang yang kalian omongkan ya. Mungkin kalian yang mbaknya cuma sekedar ngomong, kalian boleh datang ke rumah saya menggantikan posisi saya. Mungkin yang saat ini saya lagi masa-masa menanam ya, sudah masa-masa menunai. Yang dulu-dulu masih menanam ya.
menggendong anak dua ngantar sekolah. Waktu itu kan masih kecil-kecil tuh anak saya sendiri yang sekarang udah 14 tahun, Windy sekarang udah 12 tahun ya. Waktu itu 4 itu kecil-kecil semua ya. Nanti belum ada apa omongan-omongan ibuku yang terkadang ya sedikit menyesakan hati, tapi saya abaikan sudahlah. Mungkin ini bentuk rasa sayang beliau kepada saya bolak-balik sendiri ya. Makanya kalau sebetulnya kalau saya melihat Pak Jokowi itu nggak terlalu berat untuk menata negara, cuman terkadang kadang bukan terus dipikirkan, enggak, cuman beliau ini selalu mengingat siapa saja orang-orang yang sudah menghina dia sebegitunya, dan suatu saat pasti akan dikembalikan sama yang menghina beliau seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti suatu saat aku share tentang diriku, kenapa dan harus aku menjaga presiden. Beliau ini benar-benar orang yang ingin memperjuangkan negara ya. Meski di mata kalian ada 1-2 kinerja beliau yang kurang serk dengan kalian langsung berkata-kata seperti itu ya. Pak Jokowi sudah memperhitungkan itu semua ya. Wes, bodak kepanjangan.